Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Baiklah, pertama-tama marilah kita panjatkan rasa puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah telah memberikan limpahan rahmat, karunia serta nikmatnya kepada kita semua. Seperti yang kita ketahui, nikmat terbesar yang Allah berikan kepada kita adalah nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, serta nikmat keselamatan, sehingga pada hari ini, pada detik ini, kita masih dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam tak lupa kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman kegelapan ke zaman yang terang benderang seperti sekarang ini. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai kisah perempuan pada zaman Nabi yang pemberani, tangguh, dan dia juga berani dalam mengemukakan argumentasi, pendapat, maupun saran-saran lainnya. Nah, beliau ini bernama Asma binti Yazid. Namun sebelum kita membahas mengenai Asma binti Yazid ini, ada baiknya kita bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW terlebih dahulu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nah, teman-teman, Asma binti Yazid merupakan sosok atau seorang wanita yang pemberani dan tangguh. Beliau termasuk dari golongan kaum Ansor yang biasa disebut sebagai Ummu Salamah. Mungkin di antara kita sudah mengetahui kisah dari perempuan yang sangat hebat ini. Asma semasa hidupnya dijuluki sebagai juru bicara atau yang dikenal dengan sebutan jubir kaum wanita, sebab pada masa itu tak ada satupun wanita Arab yang mampu menandingi kepiawaiannya dalam berkhutbah. Pemilik nama lengkap As'a binti Yazid bin Sukun bin Rofi ini pernah terjun langsung dalam perang Yarmuk dan berhasil membunuh 9 tentara Romawi yang sedang dalam persembunyiannya. Bahkan ini seorang wanita loh teman-teman, bukan kayak seorang laki-laki yang berani untuk melawan tentara musuh pada saat perang. Nah, dalam buku tokoh-tokoh besar Islam sepanjang sejarah karya Syekh Muhammad Sa'id Mursi disebutkan bahwa Asma pernah mendatangi Rasulullah SAW beserta para sahabatnya. Kemudian beliau berkata kepada Rasulullah SAW, "Engkau bagaikan ibu dan sekaligus ayahku, wahai Rasulullah. Keberadaanku di sini adalah untuk mewakili para wanita bahwasannya Allah telah mengutusmu untuk segenap laki-laki dan perempuan. Kami mengimanimu dan juga Tuhanmu. Aku akan memberitahukan kepadamu bahwa kita kaum wanita tak mempunyai gerak yang leluasa, tak sebagaimana atau tidak sebanding dengan kaum laki-laki. Amal perbuatan kami hanya sebatas perbuatan yang bersifat rumah tangga saja, tempat pelampiasan nafsu kalian dan sekaligus untuk mengandung dan melahirkan anak-anak kalian pula. Ini berbeda dengan kalian semua, wahai kaum laki-laki. Kalian melebihi kami dalam hal berjamaah, menjenguk orang sakit,
mengantarkan mayat ke kuburan, haji, dan yang lebih utama lagi adalah kemampuan kalian untuk melakukan jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Amal perbuatan kami di saat kalian pergi haji atau melakukan jihad hanya sebatas menjaga harta, mencuci pakaian, atau mendidik anak-anak kalian pula. Oleh karena itu, kami ingin bertanya kepada kalian, apakah amal perbuatan kami itu pahalanya bisa disetarakan dengan amal perbuatan kalian? Mendengar perkataan tersebut, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sempat tersentak dan seketika itu langsung menoleh kepada para sahabatnya seraya berkata, apakah kalian pernah mendengar sebuah perkataan yang lebih baik daripada perkataan seorang wanita yang sedang membahas permasalahan agamanya? Mendengar pertanyaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tersebut, para sahabat pun menjawab, wahai Rasulullah, kami sama sekali tidak menyangka kalau para wanita mempunyai keinginan mulia semacam itu. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun menoleh kepada Asma bin Yazid dan berkata, engkau pahamilah dan sampaikanlah apa yang akan aku katakan nanti kepada wanita-wanita selainmu, bahwa istri dengan baik merawatnya di saat ia sakit, mematuhi perintahnya, pahalanya itu setara dengan amal perbuatan yang hanya bisa dikerjakan oleh para laki-laki tersebut. Mendengar jawaban dari Nabi Muhammad SAW inilah, Asma langsung beranjak dan meninggalkan tempat tersebut seraya mengucapkan kalimat La ilaha illallah. Keberanian dan kecerdasan Asma binti Yazid ini merupakan hal yang jarang ditemui pada masa Nabi. Terlebih, beliau adalah seorang perempuan yang berbicara langsung di hadapan Rasulullah SAW beserta para sahabatnya. Keberanian serta tutur kata yang terstruktur itu merupakan bukti kecerdasan serta ketulusan hati Asma binti Yazid dalam membela agama Allah Subhanahu wa taala. Dalam hidupnya, Asma binti Yazid mampu meriwayatkan sekitar 80 hadis Nabi Muhammad SAW. Adapun salah satu hadis yang ia riwayatkan adalah yang artinya bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, berdusta dilarang kecuali pada 3 tempat. Yang pertama, seorang suami yang membohongi istrinya demi keharmonisan rumah tangga. Yang kedua, mendustai musuh di saat melakukan perang. Dan yang ketiga, mendustai manusia demi misi perdamaian. Hadis tersebut merupakan hadis sahih atas riwayat Imam Tirmizi. Asma binti Yazid meninggal dunia pada tahun 30 Hijriah. Perjuangan serta kontribusinya dalam sejarah Islam sangat bermakna dan menjadi sebuah teladan yang terkumpul dalam khazanah Islam. Teladannya membekas hingga menembus waktu. Bahkan sejatinya muslimah juga berhak bersuara, menyuarakan pendapat, dan juga melemparkan argumentasi yang selaras dengan nilai-nilai kebaikan. Semoga kontribusi yang diberikan beliau dapat dijadikan inspirasi bagi kaum muslimah di seluruh dunia hari ini. Semoga kita semua dapat meneladani dan mencontoh sikap mulia dari Asma binti Yazid ini, terkhusus untuk kita yaitu kaum muslimah, agar lebih bisa mengemukakan pendapat, opini ataupun argumentasi kita selagi itu benar dan tidak melenceng gitu teman-teman. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Apabila terdapat kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.